Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, maaf mengganggu waktunya Bu ya. Ini Boleh, silakan. ingin sedikit sharing tentang studi kasus terkait dengan pembelajaran manajerial seperti itu Bu, dilema etika. Iya. Di sini ada kasus Bu. Jadi kasusnya itu Anda adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode pengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan baik dari murid-murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada murid-muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menunaikan tanggung jawabnya seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapot siswa. Nah, kejadian terakhir ini Bu, Pak Dodi ini terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tour ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya dari tahun ajaran Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakannya. Pada suatu hari Anda mendapat email dari bagian sumber daya manusia SMA Cahaya Hati yang minta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika MGMP, matematika kelasnya MGMP ya Bu ya. Nah, di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas. Pengendalian emosi itu kan tadi Bu ya, terkadang Pak Dodi suka marah-marah gitu kepada siswanya kalau misalnya nilainya kayak jelek atau kinerjanya kurang. Lalu ada pengelolaan waktu, tadi pengumpulan RPP yang sering terlambat misalkan atau yang lainnya. Lalu integritas, misalnya kan juga Pak Dodi juga ternyata ada di sini kejadian manipulasi laporan keuangan gitu. Nah, ini diminta formulir itu diisi oleh kepala sekolah. Nah, Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dan sebenarnya Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut, padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga atau sebagai kepala keluarga dan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi itu sangat membutuhkan pekerjaan ini. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengisi form tersebut dengan apa adanya atau akan Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Apa yang menjadi pertimbangan ketika Anda melakukan itu? Ini pertanyaannya nanti seputar itu Bu. Jadi Ibu itu seolah adalah kepala sekolahnya gitu. Jadi Ibu itu adalah seolah adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang, di mana Pak Dodi adalah guru di tempat Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, di sini tadi kasusnya seperti itu, lalu muncul pertanyaan, apa yang Anda lakukan? Apakah apa yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu akan mengisi form tersebut dengan apa adanya atau akan dibuat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Nah, kalau misalkan jawabannya itu ya ini kan sharing aja Bu ya, Anda Ibu sebagai kepala sekolahnya. Lalu nanti mungkin saya minta pertimbangannya gitu loh Bu. Kenapa Ibu memilih seperti itu, pertimbangannya apa? Baik Ibu, silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Nendi. Mungkin kalau saya pribadi inginnya coba ketemu langsung dengan Pak Dodi tersebut ya. Coba kita tanyakan langsung kenapa kok beliau melakukan hal-hal yang memang yang tadi sudah disampaikan ya, beberapa hal yang menurut saya sudah sangat fatal, termasuk salah satunya ketidakjujuran tadi ya, dan emosional. Apakah memang internal beliau ada sesuatu yang menyebabkan beliau jadi seperti itu? Nah, kalau untuk surat rekomendasi, saya misalkan sebagai kepala sekolah pasti akan melihat dulu latar belakang beliau seperti itu, seperti apa, biar kita dalam proses pembuatan ini bijak gitu ya, nggak langsung. Dan kalau misalnya kita sudah tahu latar belakang Pak Dodi melakukan hal seperti itu, ada something yang memang dia terpaksa melakukannya, ya kita coba memberikan inilah kepada Pak Dodi, apakah
nanti beliau akan berubah. Misal kalau kita akan memberikan rekomendasi, karena di sisi lain beliau punya anak, punya istri yang memang ini, tetapi di sini kalau terkait dengan kejujuran tadi ya, ada manipulasi, itu kan memang namanya karakter jujur itu paling utama. Jadi itu akan ditekankan kembali bila perlu. Oke, saya memberikan rekomendasi, tetapi ada di atas materai beliau tidak akan melakukan lagi tindakan yang tidak jujur tadi gitu. Itu bisa membuat nama baik sekolah sebelumnya juga bisa ke bawah-bawah Bu ya. Iya sih, memang iya. Jadi biar ada kekuatan hukum, dan ya, saya juga ini ya, karena tadi ada dia punya istri, punya anak yang memang harus dinafkahi, tapi tetap aja memang saya tetap harus mau menegaskan lagi ke Pak Dodinya itu, nggak langsung. Baik. Jadi kalau Ibu lebih baik menurut Ibu Susi itu memberikan data, tapi mungkin sedikit bahasa itu ada baiknya gitu ya, nggak terlalu apa adanya gitu, karena Bu Susi pertimbangannya itu ya karena keluarga dan lain sebagainya, dengan syarat harus ada surat terkait ya, surat untuk tidak mengulang hal tersebut di manapun, karena itu bisa merusak kredibilitas sekolah yang dulu gitu kan, yang Ibu pimpin. Juga secara pribadi juga personal juga akan merusak nama Ibu sebagai kepala sekolah seperti itu. Ya, karena ya itu tadi yang tadi bilang. Baik Bu Susi, terima kasih atas sharingnya dan semoga ya Bu Susi nanti kalau ada kendala ini ketika menjadi kepala sekolah kan sudah ada persiapan Bu Susi yang sangat keren sekali. Sekali lagi terima kasih dan sukses selalu Pak. Terima kasih juga ilmunya, sharingnya. Sukses selalu buat Pak. Amin. Sukses selalu juga buat Bu Susi.